Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Anastasia Miftahuljanah, Kors TNU 28. Pada kesempatan ini, insya Allah akan membawakan cerita dengan judul Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam terlahir dari seorang ibu bernama Siti Hajar yang merupakan istri kedua dari Nabi Ibrahim alaihissalam atas saran Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi, Siti Sarah merasa iri dan cemburu dikarenakan ia belum juga memiliki seorang anak. Karena tidak mau kecemburuannya mendatangkan kemudaratan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka ia meminta kepada Nabi Ibrahim agar mau memindahkan Siti Hajar dan Ismail kecil ke suatu tempat yang jauh. Nabi Ibrahim pun akhirnya membawa Siti Hajar dan Ismail kecil ke sebuah padang pasir. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, beliau kemudian meninggalkan Siti Hajar dan Ismail kecil di sana dengan hanya dibekali rantang bekal makanan dan minuman. Alangkah sedih dan cemas Siti Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Karena tempat di mana mereka akan ditinggalkan sangatlah tandus, tidak ada tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir. Mengetahui Siti Hajar cemas, Nabi Ibrahim pun berkata, Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkanku membawamu ke sini. Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan kalian berdua tanpa perlindungannya. Setelah berhari-hari ditinggalkan, bekal makanan yang dibawa telah habis. Siti Hajar berusaha mencari air. Ia pergi berlari menuju Bukit Sofa, berharap akan mendapatkan air. Akan tetapi, hanya batu dan pasir yang ada di tempat itu. Dari Bukit Sofa, Siti Hajar melihat bayangan air yang mengalir di Bukit Marwah. Siti Hajar pun berlari menuju Bukit Marwah, akan tetapi yang disangka air adalah fata morgana. Agar Ismail dapat meminum air, ia tetap berusaha berlarian sampai 7 kali antara Bukit Sofa menuju Bukit Marwah untuk mendapatkan air. Peristiwa inilah yang sampai sekarang dikenal dengan ibadah sa'i saat melakukan umroh maupun haji di Tanah Suci. Siti Hajar akhirnya kelelahan dan hanya bisa termenung. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan mukjizat. Dari bekas hentakan kaki Ismail kecil yang sedang merengek, tiba-tiba muncul sebuah mata air. Mata air itulah yang akhirnya dikenal sebagai sumur Zam-Zam dan masih ada hingga kini. Siti Hajar sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kuasanya ia dan Ismail kecil memperoleh sumber kehidupan di tengah panasnya padang pasir tersebut. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim datang berkunjung. Bukan main gembiranya hati Nabi Ibrahim melihat Ismail kecil telah beranjak dewasa. Kegembiraan itu seketika hilang dikala Nabi Ibrahim tidur. Ia mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Ismail disembelih. Nabi Ibrahim sangat sedih menerima mimpi itu. Akan tetapi, Nabi Ismail yang mengetahui hal itu malah meyakinkan hati ayahnya untuk dengan besar hati ikhlas menyembelih dirinya. Sebagai hamba yang taat, ia berniat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ismail sudah siap disembelih, Nabi Ibrahim kembali bersedih. Nabi Ismail mengingatkan pada ayahnya, "Ayah, janganlah engkau bersedih. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan hambanya kecuali ada hikmah setelah itu." Akhirnya Nabi Ibrahim ikhlas untuk menyembelih anaknya. Tiba-tiba malaikat Jibril datang mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Peristiwa inilah yang akhirnya diperingati sebagai Hari Raya Idul Adha. Dari cerita tersebut, pelajaran hidup yang dapat kita ambil yaitu setiap peristiwa pasti mengandung hikmah. Tugas kita adalah bersabar terhadap segala peristiwa dan senantiasa mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.